Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perlawanan pada masa pendudukan Jepang, mengenai strategi kooperatif dan non kooperatif yang dilakukan oleh para tokoh kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, mari kita langsung mulai saja. Yang pertama, perlawanan melalui gerakan kooperatif, ya, dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan perlawanan yang dilakukan melalui strategi untuk bersedia bekerja sama. Ya. Para tokoh pergerakan berpandangan jika beralihnya kekuasaan dari Belanda ke Jepang tidak menghapuskan penjajahan di Indonesia. Perlawanan melalui gerakan kooperatif, yakni para tokoh pergerakan bersedia untuk ikut keanggotaan organisasi bentukan Jepang. Salah satunya Putra, yaitu singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Ya, kooperatif artinya bersedia bekerja sama, ya, bergabung dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Salah satunya adalah organisasi Putra. Tokoh organisasi Putra yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan julukan Empat Serangkai. Nah, keempat tokoh inilah yang memimpin organisasi Putra. Putra sendiri adalah organisasi bentukan Jepang yang bertujuan untuk menghimpun tenaga rakyat. Oleh Empat Serangkai, Putra dimanfaatkan untuk membangun dan membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, ini poin pentingnya ya. Walaupun bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang, ya, para tokoh kemerdekaan Indonesia atau para pejuang Indonesia itu tetap tidak kehilangan tujuannya, yaitu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, organisasi yang tadi tentu saja hanya dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa untuk membangun dan membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, perlawanan melalui gerakan bawah tanah merupakan perlawanan non-kooperatif, yakni suatu bentuk perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Nah, strategi ini dilakukan oleh rakyat Indonesia yang bekerja di instansi-instansi Jepang, yang secara diam-diam mencari berbagai informasi seperti eskalasi Perang Asia Timur Raya melalui jaringan instansi Jepang. Karena bersifat tertutup dan rahasia, perlawanan melalui gerakan bawah tanah biasanya dilakukan oleh jaringan-jaringan kelompok kecil seperti kelompoknya Sukarni, Ahmad Subarjo, dan Sutan Syahrir. Nah, yang pertama kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo sendiri lahir di Karawang tanggal 23 Maret tahun 1896. Bekerja sebagai biro riset Kaigun Bukanfu atau kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Dengan akses yang dimilikinya dalam lembaga tersebut, Ahmad Subarjo lalu mengumpulkan orang-orang Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang dan kemudian menanamkan semangat nasionalisme kepada mereka. Untuk menghindari deteksi tentara Jepang, Ahmad Subarjo menghimpun kelompoknya dalam suatu asrama yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka. Ya, dilakukan secara rahasia ya. Untuk menjaga kerahasiaan tersebut, Ahmad Subarjo mengumpulkan orang-orang yang sepemikiran dengan dirinya di Asrama Indonesia Merdeka. Berikutnya Sukarni, ya, lahir di Blitar tanggal 14 Juli tahun 1916. Ia bekerja di Sendenbu atau Departemen Propaganda Jepang. Kelompok Sukarni menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner dan mengungkapkan kebohongan-kebohongan propaganda Jepang. Untuk menyamarkan pergerakannya, Sukarni pun mendirikan asrama politik ya, yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia. Yang terakhir, kelompok dari Sutan Syahrir ya. Ya, Sutan Syahrir lahir di Padang Panjang 5 Maret 1909. Ia memimpin kelompok dengan ideologi antifasis yang menentang kekuasaan Jepang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Jepang itu merupakan suatu negara yang berideologi fasis ya. Syahrir dan kelompoknya secara aktif mengikuti siaran-siaran radio dari luar negeri yang menyiarkan tentang Perang Asia Timur Raya
Dari informasi radio itu, Syahrir bisa menyimpulkan bahwa Jepang tidak mungkin memenangkan perang. Sehingga menurutnya bekerja sama dengan Jepang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia adalah hal yang mustahil. Sikap keras Syahrir berseberangan dengan tokoh-tokoh yang bersedia bekerjasama dengan Jepang, di antaranya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ini Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang memang keras pada saat itu menentang bekerjasama dengan pihak Jepang. Nah, dengan demikian ada dua jenis strategi yang dijalankan oleh para pejuang kemerdekaan. Yang pertama yakni strategi kooperatif dan yang kedua strategi non kooperatif, ya. Baik, itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.